Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM). Berdasarkan hasil survei yang ada, sebanyak 96% pelaku UKM mengaku sudah mengalami dampak negatif COVID-19 terhadap proses bisnisnya. Sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku UKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertahan 1 bulan hingga 3 bulan ke depan. Sebanyak 67% pelaku UKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara hanya 13% pelaku UKM yakin mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka. Pemilik usaha pun harus memutar otak untuk memastikan keuangan usahanya tetap sehat dan bisa bertahan di masa sulit ini. Haidar Hasan yang merupakan founder dan owner Haijo Original Fruit akan berbagi cerita untuk Anda terkait solusi bagi pelaku UKM untuk mempertahankan bisnis di saat sulit karena pandemi COVID-19 ini dalam program spesial Cerita Wirausaha, Strategi Eksistensi Usaha di Masa Pandemi. Selengkapnya di TV Parek. COVID-19 membunuh banyak hal, tidak terkecuali untuk pelaku usaha kecil menengah, terkhusus di Kota Parepare. Sejak bulan 3 kemarin, pemerintah mengeluarkan himbauan untuk physical distancing, jaga jarak atau yang disebut PSBB. Secara ekonomis, secara psikologi yang saya mau bahas ini, bahwa teman-teman yang berdampak di pelaku UKM itu sangat terdampak. Tidak terkecuali dengan saya. Pada mulanya awal COVID ini ya itu saja kita sangat stres berat, belum lagi karyawan dirumahkan, belum lagi omset turun, dan alhamdulillah berjalannya waktu COVID-19 ini mau tidak mau harus dihadapi, terkhusus untuk para pelaku UKM. Jadi teman-teman, dalam kesempatan ini saya juga mau sharing bagaimana usaha saya Haijo Original Fruit tetap bisa survive di tengah pandemi ini. Kurang lebih sudah 3 bulan ya kita merasakan hal yang sama mungkin untuk para pelaku UKM. Jadi strategi-strategi yang kami terapkan di Haijo Original Fruit itu yang pertama, kita gunakan semua sumber daya manusianya kita, sumber daya internalnya kita di perusahaan. Apa yang bisa dilakukan ya dilakukan secara langsung, action. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus jaga cashnya. Kalau mau berinovasi, tolong hitung baik-baik apa sih yang mau diinovasikan, apakah produk itu dibutuhkan di masyarakat sekarang di tengah pandemi ini. Jangan sampai uang tak sekarang ini yang kita gunakan itu ludes saja dengan strategi-strategi yang kita gunakan. Yang ketiga itu, teman-teman UKM harus tetap survive, tetap bisa bertahan, karena kuncinya sekarang kita jangan terlalu fokus ke berpikir keuntungan besar-besar. Jadi teman-teman minimal kita cash flow-nya jalan, bisa bertahan di tengah COVID-19 ini. Dengan survive itu banyak mekanisme yang dilakukan, seperti contoh di perusahaan saya itu kita gunakan hampir tiap minggu kita promo. Yang penting ada cash flow masuk sehingga perusahaan bisa jalan, semua bisa teratasi keuangannya. Terus free delivery yang kami lakukan. Free delivery ini kita khususkan di Kota Parepare itu free, karena mengingat himbauan pemerintah juga di rumah aja. Jadi peluang ini kita ambil untuk free delivery se Kota Parepare. Tidak menutup kemungkinan sudah puluhan ribu karyawan di Indonesia itu dirumahkan. Tidak terkecuali kita pelaku UKM, termasuk saya, sudah ada beberapa yang dirumahkan.
Cuma bagaimana caranya kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan, itu bahwa kondisi saat ini betul-betul rumit. Dan kalau insya Allah pasca pandemi atau the new normal nanti yang kita mau bahas juga, mungkin kita bisa jalin komunikasi lagi dengan karyawan-karyawan yang dirumahkan. Apakah ada sumber daya manusia yang dibutuhkan di perusahaan kita bisa panggil kembali. Dan untuk karyawan masih bertahan, itu kita lakukan protokol standar kesehatan WHO seperti pakai masker, pakai sarung tangan, pakai hand sanitizer, cuci tangan sesering mungkin, dan penyemprotan disinfektan di tempat kerja kita. Kalau untuk eksis itu memang berat, apalagi pada saat momen saat ini. Mungkin kita banyak-banyak dari yang dulu teman-teman ke offline itu bisa bergeser sedikit demi sedikit ke online, branding usahanya. Kalau kami sih di Hejo kemarin kita ada program berbagi kesegaran, itu kita tujukan ke panti asuhan, ke petugas medis, terutama untuk menjaga imunitas tubuh teman-teman di para medis. Jadi mungkin itu dari teman-teman dulunya offline bisa branding ke online usahanya, mungkin kayak itu untuk tetap eksis. Terus ada lagi satu, kalau bisa teman-teman ciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada di lingkungan teman-teman semua. Mungkin itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.